Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk video kita kali ini aku akan membahas tentang logo ya, berdasarkan beberapa request yang sudah masuk di kolom komentar. Tapi aku lupa untuk screenshot request tersebut. Ya udahlah, itu nggak terlalu jadi hal yang penting juga ya. Yang lebih penting adalah sebuah materinya. Aku pengen kasih tahu dulu di awal bahwasannya di video ini kita hanya belajar secara teori dasar untuk membuat sebuah logo ya. Dan teori ini berdasarkan apa yang sudah aku alami dan aku praktekkan ke klien-klienku. Jadi kalau misalkan ada yang memang mempunyai cara sendiri ya itu nggak jadi masalah gitu loh. Tiap orang punya caranya masing-masing gitu. Dan mau kasih tahu juga, untuk video ini aku tidak menjelaskan toolsnya ya atau secara teknisnya, aku lebih memberi sebuah materinya. Oke, langsung aja tanpa harus banyak basa-basi, kita ke inti videonya setelah yang satu ini. Nah, yang teman-teman tahu, industri logo juga itu udah gede banget ya. Bahkan saat ini banyak banget usaha dari yang merintis untuk usaha di bidang apapun itu butuh logo. Jadi peluang logo ini besar juga untuk teman-teman yang mungkin pengen terjun dan fokus di menjadi desainer logo secara profesional gitu ya. Nah, sebelum melangkah ke profesional, kita bahas dulu untuk yang pemula ya, sama seperti aku juga. Aku sebetulnya lebih fokus untuk mengerjakan desain-desain untuk clothing ya, jadi lebih ke apparel dan merchandise. Namun ketika memang ada yang minta buat logo ya tetap aku layani, hanya saja tidak terlalu difokuskan gitu loh untuk mengerjakan logo. Oke, caraku sendiri seperti ini teman-teman ya. Ketika ada klien yang minta dibuatkan logo, pastikan teman-teman jawab minta referensi atau sampel yang kliennya mau. Contohnya yang aku lakukan, minta sampelnya, kemudian biar tahu sukanya kayak apa. Nah, maksudnya aku ini di sini berusaha untuk kepo dulu ya, si klien ini maunya logonya yang seperti apa sih. Jangan langsung kita tawarkan jenis-jenis logo gitu loh, apalagi dengan istilah-istilah yang asing bagi beberapa klien, karena gak bisa dipungkiri teman-teman ya, klien itu nggak semuanya tahu jenis-jenis logo. Mungkin ada beberapa yang sudah mengerti dan baca-baca sedikit pengetahuan tentang logo, tapi hal itu menurutku masih sedikit orang ya. Jadi kita kepo dulu nih, dia pengennya logo yang seperti apa gitu. Oke, setelah dari situ nanti kan pasti si klien akan merespon. Nah, misalkan dia punya logo ini ya, apa namanya, logo sampelnya dia. Nah, dia pengen logonya seperti ini. Nah, ketika dia sudah kasih contoh, teman-teman jangan langsung eksekusi. Teman-teman pikirkan dulu dan kasih beberapa alternatif yang memang cocok dengan industrinya. Nah, dia nih pengen untuk logonya itu screen printing ya. Nah, yang aku lihat screen printing itu lebih ke logonya itu kalau nggak emblem yaitu logo maskot ya, yang lebih ke ada icon dan seperti itulah pokoknya. Lebih ke situ kalau untuk screen printing gitu. Jadi kalau untuk yang tipikal monogram seperti ini, menurutku jarang banget yang pakai. Jadi aku juga riset pasar lebih banyak menerima untuk logo yang jenis-jenis seperti ini. Nah, oke, setelah itu teman-teman boleh diskusi juga tuh ke si klien gitu loh. Kalau misalkan ditawarin dengan jenis logo seperti ini gimana? Kasih aja langsung contohnya, jangan dikasih istilah namanya, itu bakal prosesnya bakal ribet. Dan banyak juga klien yang pengennya itu simple gitu loh, segala sesuatunya pengennya dilayani. Jadi dia nggak mau ribet-ribet gitu loh dalam hal ini. Jadi kita langsung aja kasih sampelnya. Oke, harusnya di sini aku screenshot juga dan dia suka gitu loh dengan modelan yang seperti ini. Oke, nah ketika sudah tahu nih briefnya, ya udah kita tinggal langsung eksekusi aja gitu loh. Oke, nah sebelum ke sana, aku pengen kasih materi juga untuk mengenali jenis-jenis logo itu sendiri. Oke ya. Oke, karena ini
video diperuntukkan untuk pemula, jadi aku rasa hal ini perlu untuk disampaikan. Nah, jenis-jenis logo sebagai berikut ya. Yang pertama ada monogram. Nah, monogram itu sampelnya seperti ini ya. Jadi logonya simpel, tegas, kemudian biasanya terdiri dari sebuah inisial kayak ini ya, ada DS, ada ZL dan lain sebagainya. Itu juga yang aku pakai, yang TT itu adalah jenis logo monogram ya, yang ada di logo ini nih. Nah, monogram ini T, kemudian ada negative space, yaitu bentuk pensil yang teman-teman bisa amati ya di logo tukang tracing ini juga. Nah, itu aku ambil jenisnya monogram yang logo seperti itu. Oke. Selanjutnya yang wordmark ini, wordmark itu logo yang terdiri dari huruf gitu ya, atau sebuah kata yang melambangkan perusahaan tersebut. Misalkan kayak Coca-Cola yang seperti ini. Jadi logonya terdiri dari kata atau nama perusahaan tersebut, kayak Google, FedEx, kemudian ada Toys R Us, kemudian Canon, LinkedIn dan lain sebagainya. Ini contoh logo wordmark ya, seperti ini. Kemudian ada maskot logo. Nah, maskot logo, nah seperti ini. Jadi maskot logo bisa teman-teman pahami sendiri, yaitu ada sebuah karakter yang mewakili di dalam logo tersebut. Yang lagi rame untuk pemakaian maskot logo jenis maskot ini adalah logo-logo e-sport ya. Untuk saat ini itu rame banget dan cenderung memakai maskot. Dan yang tadi juga yang aku lakukan adalah masuknya ke logo maskot. Jadi aku memberikan sebuah karakter pada logonya nanti ya. Nah, logo maskot seperti ini. Ada juga perusahaan yang sudah besar, yaitu KFC, Pringles juga memakai logo jenis maskot. Kemudian ada ambigram. Nah, logo ambigram ini mirip-mirip seperti monogram, tapi ini beda ya. Jadi ambigram itu lebih ke teks yang bisa kita baca secara dua sisi. Misalnya contohnya ini nih. Nah, ini ada contohnya, ada tulisan Texas. Nah, ini Texas ketika dibalik maka dibaca juga menjadi Texas juga. Jadi seperti itu ya. Jadi ambigram. Ini sulit banget sih menurutku untuk buat ambigram, itu sulit banget karena ya kita harus bisa memahami logo-logo atau bagian yang bisa di mirror gitu ya, jadi bisa dibaca dari kanan ataupun dari kiri. Itu jenis logo ambigram. Ini keren sih ambigram. Kayak ini juga nih, ini konsepnya bagus banget. Sun sun gitu ya, seperti itu ambigram. Selanjutnya ada logo kategori simbol atau pictorial mark ya. Nah, seperti ini. Jadi ada simbol ataupun karakter yang simpel banget yang bisa mewakili sebuah brand perusahaan tersebut. Misalnya contoh, teman-teman udah pasti tahu ya logo ini apa, ini juga tahu ini apa, ini apa. Nah, itu masuknya ke kategori simbol. Oke, kemudian ada yang combination logo. Nah, jadi combination logo ini kategori yang logo mengkombinasikan banyak kategori di dalamnya menjadikan satu logo. Jadi ada maskotnya, ada wordmarknya, kemudian ada yang lain sebagainya. Dari namanya aja teman-teman sudah tahu, yaitu combination logo ya. Nah, seperti ini juga nih, ini masuknya ke combination. Jadi ada wordmarknya, sebetulnya kita pakai Burger King-nya aja udah mewakili sebuah logo, tapi dia pakai bagian yang lain gitulah, masukkan unsur yang lain untuk menjadikan sebuah satu kesatuan logo. Itu namanya combination logo gitu ya. Nah, yang terakhir adalah logo emblem. Nah, emblem logo ya seperti inilah contoh-contohnya. Nah, ini masuknya lebih ke emblem ya. Emblem tuh logonya logo-logo yang secara bentuk itu tegas ya, biasanya bulat, biasanya bentuknya yang seperti inilah. Itu masuknya ke kategori emblem. Logo-logo untuk kecamatan, untuk kabupaten dan lain sebagainya itu masuk juga untuk ke kategori logo emblem ya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa dibahas mengenai jenis-jenis logo. Jadi supaya teman-teman bisa tahu
contoh dan jenis-jenis logo dari video yang aku kasih. Nah, setelah sudah dari situ, langkah selanjutnya adalah di bawahnya seharusnya ada negosiasi dan lain sebagainya. Kalau itu sudah terlalu jauh pembahasannya, jadi kita spesifik untuk membahas tentang logonya aja. Nah, seperti biasa yang aku lakukan adalah membuat mood board ya. Jadi mood board ini menentukan nanti layoutnya seperti apa, kemudian tipe fontnya seperti apa, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan lain sebagainya kita tentukan di mood board ya. Nah, setelah mood boardnya sudah ada, teman-teman bisa melakukan sketsa seharusnya. Sketsa untuk merancang logo-logonya yang sudah ada dalam mood board ini ya. Oke, setelah sudah dari situ tinggal eksekusi. Nah, eksekusi dan menjadi sebuah hasil. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, jadi tadi alasannya yang pertama ada logonya itu namanya, nama si perusahaan ini adalah kategori untuk screen printing. Jadi aku masukkan unsur screen printing di sini ya. Di sini ada Rakel, kemudian di sini juga ada Rakel gitu loh. Tinggal ya udah. Seperti itu hasilnya. Itu berdasarkan cara aku pribadi untuk membuat logo. Jadi langkah-langkah membuat logo. Membahas secara teori ya. Nanti teknisnya ya bisa kita bahas juga di video yang lain. Mungkin masih berkaitan dengan proses setelah mood board itu kita membuat sketsa. Nah, mungkin dari sketsa kita akan tracing, itu lebih ke teknisnya. Oke ya. Mungkin sudah cukup, lumayan panjang juga durasinya, hampir 12 menit. Jadi aku udahi aja untuk video kali ini dengan harapan teman-teman bisa memahami proses membuat sebuah logo. Tentunya video ini diperuntukkan untuk yang baru mulai untuk belajar ya. Tentunya cara ini ada juga cara-cara yang lain yang lebih kompleks secara profesional untuk membuat sebuah logo, tapi ini adalah cara aku sendiri yang sangat simple. Semoga bisa diterapin di teman-teman juga ya. Dah cukup deh, itu aja dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.